kami akan membahas mengenai pandangan dari Jean-Jacques dan juga Froebel mengenai pendidikan agama Kristen. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan nama saya Novita Amadi. Nama saya Indra Maria Jose. Nama saya Sabri Sonia Lemani. Nama saya Dedeni Tomasi. Oke, baik. Jadi sekian perkenalan dari kami. Langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai sumbangan pemikiran dari Jean-Jacques dan juga Froebel. Nah, tentu kita ketahui bahwa Jean-Jacques dan juga Froebel ini memiliki sumbangsi yang sangat besar, khususnya dalam dunia pendidikan dan lebih khususnya lagi pada pendidikan agama Kristen. Yang pertama dari Jean-Jacques, dalam sumbangsi pemikiran dari Jean-Jacques ini ada membahas mengenai pusat pendidikan pada balita. Nah, yang saya mau tanyakan, mengapa pendekatan Jean-Jacques ini berpusat pada balita? Menurut Jean-Jacques, masa balita atau anak-anak merupakan masa di mana daya tangkap mereka sangatlah kuat sehingga model pembelajaran Jean-Jacques berpusat pada balita atau anak-anak. Oke, jadi itu salah satu penyebabnya karena balita ini cenderung sangat mudah menyingkapi sesuatu. Daya ingatnya itu sangat mudah menerima, daya tangkapnya sangat mudah. Ya, daya tangkapnya sangat mudah ya untuk menerima sesuatu. Kemudian bagaimana cara menyingkapi metode meniru menurut Jean-Jacques, di mana saat anak-anak balita cenderung meniru sikap orang dewasa? Oke. Dalam metode meniru menurut Jean-Jacques itu terdapat dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Tapi kebanyakan yang kita lihat, kebanyakan seorang anak tuh mengambil mereka mengambil sisi negatifnya. Karena pada saat mereka bersama orang dewasa kebanyakan melakukan hal-hal yang tidak baik dan tidak perlu dicontohi oleh seorang anak. Contohnya seperti pada saat orang tua mengeluarkan kata-kata kotor bersama anak-anak, pasti dengan daya tangkap yang dimiliki oleh seorang anak, dia belum tahu kalau itu hal-hal yang tidak baik, dia akan meniru hal tersebut. Itu mengakibatkan seorang anak tumbuh menjadi seorang yang suka maki-maki atau seorang yang nakal. Atau contohnya seperti pada saat bersama anak, orang ayah dan ibu berkelahi. Nah, itu bisa mengganggu psikologi seorang anak. Dia akan tumbuh menjadi seorang yang keras kepala, seorang yang Dan kurang perhatian dari orang tuanya. Kalau sisi positifnya itu dapat mungkin hal-hal baik yang dilakukan orang tua bisa menjadi bekal untuk kehidupan anak menjadi seorang. Contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti kayak dalam rumah orang tua mengajarkan mereka untuk berdoa, orang tua mengajarkan mereka untuk baca firman. Dengan begitu anak menjadi pribadi yang lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan metode meniru ini dampak positifnya itu membantu anak memiliki daya tangkap yang sangat kuat. Oke, baik. Jadi saya kira kita sudah mengerti mengenai metode meniru ya dari anak balita ini, di mana mereka ini bisa saja meniru hal-hal yang positif dan juga hal negatif, tergantung dari suasana dalam keluarga ya. Karena pendidikan pertama anak tentu dari dalam keluarga. Oke, baik. Yang berikut kita masuk ke dalam pendidikan agama Kristen, khususnya pandangan Pak menurut Froebel. Nah, Froebel ini mengajarkan beberapa tahapan dalam pendidikan agama Kristen itu sendiri. Nah, yang saya mau tanyakan,
pandangan Froebel mengenai anak usia dini itu kira-kira seperti apa? Oke, menurut pandangan Froebel, ia memandang pendidikan dapat membantu perkembangan anak secara wajar dan ia menggunakan taman sebagai simbol dari pendidikan anak. Oke. Jadi taman itu sangat mendukung pendidikan anak ya. Kira-kira sistem yang menunjang dalam model pembelajaran Froebel itu apa? Menurut Froebel, model pembelajaran yang ia gunakan sekolah sebagai taman, di mana sekolah harus mengembangkan semua potensi anak. Sekolah juga sebagai tempat menyenangkan buat anak-anak dalam mengembangkan potensinya sebagai tempat untuk bermain. Jadi ini perlu kita perhatikan bersama bahwa sekolah ini harus menjadi taman dari anak-anak, di mana mereka harus menciptakan suasana yang indah seperti taman yang indah. Terus agar mampu mendukung anak-anak untuk menjadi anak-anak yang berpotensi. Yang berikut, bagaimana cara menghadapi anak-anak yang pola pendidikannya atau pola didikannya dari orang tua yang berbeda-beda. Baik, yang pertama itu hindari saling kritik di depan anak. Nah, contohnya begini, pada saat kebanyakan seorang ayah itu memanjakan seorang anak, seperti dalam keluarga itu telah ditentukan waktu-waktu untuk belajar, waktu-waktu untuk bermain. Nah, pada saat waktu untuk belajar seorang anak masih bermain, seorang ayah tidak akan membiarkan saja. Tapi jika dilihat oleh seorang ibu, mungkin seorang ibu itu akan marah. Nah, itu hal yang harus sangat dihindari. Kalau bisa pada saat ada anak masih bermain itu, ibu memanggil ayah untuk berbicara bagaimana agar kalau bisa pada waktu ini anak harus belajar, harus mendisiplinkan waktu. Yang kedua, tidak saling menjelekkan di depan anak. Contohnya begini, karena sifat manja dari seorang ayah kepada seorang anak, jangan kebiasaan seorang ibu langsung marah suaminya begitu berat. Contohnya permana pakai kita bahas hari-hari begitu. Bapak nih jangan terlalu manja anak, nanti anak kebiasaan disiplin belajar, nanti anak mau pintar kemana. Itu hindari hal-hal begitu agar seorang anak jangan memetik hal-hal yang lebih baik dari orang tua. Yang ketiga, tentukan dan sepakati pola asuh anak secara bersama. Mana hal-hal yang harus dilakukan bagi seorang anak, sepakati bersama antara suami dan istri, memiliki waktu agar mengambil satu keputusan agar pola asuh itu sama. Yang ketiga, yang keempat itu saling memahami, di mana seorang istri dan seorang suami memahami cara mendidik seorang anak yang baik itu bagaimana. Pokoknya begitu. Oke. Jadi pada didikan orang tua ini tentu yang lebih berperan ya pasti dari orang tua. Untuk itu orang tua harus lebih lagi melihat situasi dan keadaan, terus harus bisa menjadi penengah. Kalau salah satunya salah, berarti yang satunya harus menjadi penengah. Oke. Terima kasih karena sudah memberikan beberapa tanggapan mengenai pandangan dari Jean-Jacques dan juga Froebel mengenai pendidikan PAK. Jadi yang dapat saya simpulkan bahwa daya tangkap anak-anak itu sangat kuat. Untuk itu kita harus menerapkan metode meniru yang tentunya positif, di mana anak-anak tidak meniru hal-hal negatif dari orang dewasa, khususnya di sekeliling mereka. Jadi mereka harus menjadi anak-anak yang
bisa memilah mana yang baik dan juga mana yang tidak baik. Untuk itu kita perlu mengajarkan mereka agar mereka mampu menyaring setiap apa yang mereka lihat, untuk mereka bisa praktekkan itu dalam kehidupan mereka. Terus ada juga pendidikan Pak menurut Froebel, di mana ia menggunakan simbol taman itu untuk mendukung pembelajaran anak-anak. Jadi dapat kita belajar bersama bahwa kita harus menciptakan taman khususnya dalam mendidik anak-anak. Jadi bukan artinya menghadirkan mereka di sebuah taman untuk belajar, namun mereka harus menciptakan taman itu sendiri, ya. Kemudian sekolah sebagai taman itu artinya ia mampu membuat anak-anak itu merasa bahagia dan juga mengembangkan potensi yang ada dari diri mereka. Dan yang terakhir, perlu ada pendekatan dari orang tua terhadap anak-anak mereka. Jadi orang tua harus lebih dewasa, orang tua harus lebih bijak dalam menyikapi masalah yang ada dalam keluarga, agar anak tidak terjerumus hal yang buruk dan psikologis mereka tidak terganggu. Oke, jadi demikian diskusi kami pada sore hari ini. Semoga boleh membawa satu pemahaman untuk teman-teman dan juga kami sendiri, agar kedepannya kami mampu untuk melakukan apa yang telah kami bahas hari ini di dalam kehidupan kami, khususnya dalam bidang dan juga dalam lingkup pendidikan. Oke, terima kasih. Shalom.